Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Munawaroh dengan NIM 210103110032. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang sintaksis atau konsep dasar sintaksis, di mana konsep dasar sintaksis ini mempunyai 3 poin penting. Yang pertama fungsi, yang kedua kategori, dan yang ketiga peran sintaksis. Jadi fungsi sintaksis itu adalah tempat-tempat yang terdapat dalam sintaksis yang di dalamnya terdapat kategori tertentu. Fungsi sintaksis itu terdiri dari 5. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, terus pelengkap, dan keterangan. Dimana subjek atau predikat itu adalah bagian yang diterangkan di predikat. Dengan kata lain, subjek adalah bagian klausa yang menandai apa yang dinyatakan oleh pembicara. Contohnya seperti apa? Misalnya sedang belajar mereka itu. Sedang belajar itu predikat, mereka itu adalah subjek. Selanjutnya objek atau pelengkap. Objek atau pelengkap itu, untuk lebih mudah kita memahaminya, itu adalah sasaran di dalam sebuah kalimat yang akan menjadi sasaran, atau bagian dari verba yang menjadi predikat dalam sebuah klausa. Jadi kehadiran objek ditentukan oleh ketransitivan predikat. Misal contohnya itu adalah dalam kalimat transitif, di mana kalimat transitif itu memerlukan objek. Contohnya, orang itu menjual. Contoh pertama, orang itu menjual es kelapa muda. Jadi pada contoh pertama itu, orang itu menjual itu adalah kalimat yang salah. Terus orang itu menjual es kelapa itu adalah kalimat yang benar. Orang itu adalah subjek, menjual itu adalah predikat, sedangkan es kelapa muda itu adalah objek. Selanjutnya itu keterangan. Keterangan itu adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Jadi keterangan itu banyak macamnya, seperti keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan syarat, keterangan tujuan, keterangan alat, keterangan pembatas, keterangan pengecualian, keterangan sebab. Contohnya keterangan ini sangat banyak macamnya. Tadi saya cuma sebutkan 7, dimana misalnya contoh keterangan tempat. Contohnya, aku tidur di kamarnya. Jadi di kamarnya itu di kamarnya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan keterangan tempat. Kalau keterangan waktu itu, contohnya, Bapak pergi ke Jakarta kemarin. Nah, kemarin itu adalah yang dimaksud dengan keterangan waktu. Selanjutnya, konstruksi sintaksis. Jadi secara etimologi, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun, yang berarti dengan, dan teten, yang berarti menempatkan. Sehingga kata sun teten berarti dengan menempatkan, atau lebih sering dikenal dengan ilmu tata kalimat atau ilmu tentang penempatan kata. Fokus kajian sintaksis atau struktur di dalam sintaksis itu terdiri dari kata, frasa, klausa, dan kajian lainnya yang masih berhubungan dengan tata kalimat. Oleh karenanya, sintaksis itu sering disebut dengan sebagai ilmu tata kalimat.
Terus konstruksi sintaksis juga ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Oleh karena itu konstruksi sintaksis ialah konstruksi yang mungkin berupa wacana, kalimat, klausa, dan prasa. Selanjutnya, konstruksi sintaksis berupa wacana. Yang pertama berupa wacana. Jadi wacana dalam konstruksi sintaksis itu ialah konstruksi sintaksis yang pada umumnya terdiri atas kalimat-kalimat yang mendukung sebuah gagasan yang lengkap. Sedangkan kalimat ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas unsur-unsur segmental yang mungkin berupa kata, frasa, atau klausa, dan unsur-unsur suprasegmental yang berupa jeda atau kesenyapan dan intonasi. Yang ketiga, klausa. Klausa ialah konstruksi sintaksis yang minimal terdiri atas sebuah kata yang mendukung fungsi subjek atau predikat. Dan prasa ialah konstruksi sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas. Fungsinya itu adalah prasa selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Dan yang terakhir, kata merupakan konstruksi sintaksis melainkan unsur terkecil yang dapat digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis. Selanjutnya itu ialah prasa. Jadi prasa itu adalah satuan bahasa yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki ciri klausa atau tidak predikatif. Ramlan berpendapat prasa itu adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Pendeknya, prasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih dan hanya menduduki salah satu fungsi unsur klausa, yaitu subjek atau pelaku, predikat, objek, sasaran tadi, pelengkap, dan keterangan. Jadi di sini selanjutnya itu jenis-jenis prasa. Yang pertama, prasa verbal. Jadi prasa verbal itu adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja. Contoh, dia sedang makan nasi goreng. Dia sedang makan itu adalah sebuah kata kerja. Selanjutnya berupa adjektifal. Jadi prasa berupa adjektifal itu adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat atau keadaan. Contohnya itu, perempuan itu sangat cantik. Nah, sangat cantik itu kan merupakan sifat. Jadi itu adalah termasuk frasa adjektifal. Selanjutnya itu adalah frasa nominal. Adalah kelompok kata benda yang dibentuk untuk memperluas sebuah kata benda. Contoh, Adi membeli bola basket. Nah, bola basket itu adalah kata benda. Dan selanjutnya prasa adverbial. Prasa yang kelompok kata di dalam dibentuknya dengan keterangan kata sifat. Contoh, prasa adverbial adalah sebagai berikut. Sangat baik. Kata baik itu adalah intinya dan kata sangat merupakan pewatas. Jadi prasa adverbial itu ada hubungannya dengan keterangan kata sifat. Selanjutnya jenis frasa pronominal merupakan jenis frasa berdasarkan kategori kelas katanya adalah frasa yang terbentuk dari kata ganti seperti aku, kamu, dia, dan sebagainya. Sedangkan frasa numeralia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan. Contoh, mereka memotong 20 ekor sapi kurban. 20 ekor itu ada yang dimaksud dengan bilangan. Sedangkan frasa interrogatif koordinatif merupakan frasa yang tersusun dari gabungan kata tanya. Contoh, jadi kapan dan di mana pestanya akan dilaksanakan? Menurutmu apa dan siapa yang akan ikut dalam acara pelantikan anggota baru nanti? Dan pada kalimat itu ada sebuah unsur interrogatif, ingin menanyakan orang. Selanjutnya klausa.
Klausa itu adalah satuan sintaksis berupa runtunan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya, di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lain berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Dari definisi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa klausa itu adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat baik diikuti oleh subjek, objek, pelengkap, keterangan atau tidak. Contohnya misalnya di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya ada 6 contoh. Yang pertama, Andi akan berangkat ke Jakarta. Kami merasa senang. Dan yang contoh ketiga, kemarin ia tidak datang. Yang keempat, ia membaca buku di perpustakaan. Yang kelima, Karni diberikan buku oleh bapaknya. Dan yang terakhir, pergi. Nah, pada contoh 1, 2, dan 3 itu adalah yang termasuk klausa karena belum mempunyai atau memiliki intonasi yang final. Sedangkan 4, 5, 6 itu adalah contoh kalimat karena sudah mempunyai intonasi yang final. Jadi itulah yang membedakan antara klausa dan kalimat. Kalau klausa itu belum mempunyai intonasi final, sedangkan kalimat itu sudah mempunyai intonasi akhir. Jadi klausa itu adalah antara kalimat dan frasa. Jadi ibaratnya klausa itu di bawah rendahnya kalimat kedudukannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat sintaksis. Alat-alat sintaksis adalah alat-alat yang digunakan untuk menghubungkan kata-kata menjadi sekelompok dengan struktur tertentu. Selanjutnya, macam-macam alat sintaksis. Alat sintaksis dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah urutan kata, yang kedua bentuk kata, yang ketiga adalah intonasi, dan yang keempat adalah konjungsi. Yang pertama adalah urutan kata. Urutan kata adalah posisi kata satu dengan kata yang lain dalam struktur sintaksis menurut Cair. Dalam bahasa Indonesia, mengubah susunan kata dapat mengubah makna. Contohnya, Sinta tidak pernah datang. Yang kedua, Sinta pernah tidak datang. Yang ketiga, pernah datang tidak Sinta. Nah, dari contoh yang pertama, maknanya berbeda dengan satuan sintaksis yang lain. Contoh pertama, yakni Sinta tidak pernah datang. Sinta tidak pernah datang. Itu mengandung makna bahwa Sinta belum pernah datang sama sekali. Sedangkan pada contoh kedua, Sinta pernah tidak datang. Itu mengandung makna bahwa dia sering datang ke sini. Dia sering datang ke sana atau hanya beberapa kali dia tidak datang. Sedangkan di contoh ketiga, itu mengandung makna antara keraguan atau pertanyaan tentang apakah dia datang atau tidak. Yang selanjutnya adalah bentuk kata. Bentuk kata dalam bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam menentukan makna kalimat. Contohnya yang pertama, Anto telah mengambil buku bacaan. Yang kedua, Antok telah mengambil buku bacaan. Yang ketiga, Antok telah mengambilkan temannya buku bacaan. Bentuk kata kerja pada contoh yang pertama merupakan tindakan aktif yang diikuti frasa buku bacaan yang berperan sebagai penderita. Demikian contoh yang kedua menyatakan tindakan aktif yang diikuti frasa buku bacaan, tetapi bedanya dengan contoh yang pertama, contoh yang kedua ini ada penambahan akhiran i yang menyatakan tindakan berulang. Pada contoh yang ketiga, kehadiran kan menyebabkan adanya keharusan dua benda atau frasa di belakangnya sebagai pelengkap. Yang ketiga adalah intonasi. Dalam bahasa Indonesia, intonasi akhir kalimat ditandai tanda baca titik, tanda baca tanya, dan tanda baca seru. Tanda panjang punya peranan penting dalam intonasi. Contohnya, Rizky sekolah di SMA Negeri 1 Malang. Yang kedua,
Rizky sekolah di SMA Negeri 1 Malang. Yang ketiga, Rizky sekolah di SMA Negeri 1 Malang. Nah, yang contoh pertama itu biasa menggunakan tempo rendah atau sedang. Sedangkan yang kedua biasanya menggunakan intonasi sedang. Maaf, yang pertama adalah menggunakan intonasi yang datar atau rendah. Sedangkan yang kedua bisa menggunakan intonasi sedang, dan yang ketiga biasanya menggunakan intonasi tempo yang tinggi. Yang selanjutnya adalah alat sintaksis yang keempat, yakni konektor atau konjungsi. Adalah kata yang menghubungkan satu kata dengan kata lain, baik kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi disebut juga kata sambung. Contoh konjungsi yang menyebabkan perubahan makna. Yang pertama, untuk acara malam tahun baru, ayah membeli buah apel, jeruk, dan duku di pasar. Yang kedua, untuk acara malam tahun baru, ayah membeli buah apel, jeruk, dan atau duku di pasar. Pada contoh A, konjungsi bermakna penambahan. Bisa dibilang ayah membeli semua buah tersebut. Sedangkan pada contoh kedua, konjungsi atau bermakna memilih antara buah-buah itu. Hanya membeli buah, tapi hanya salah satu dari buah-buah tersebut. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dalam bentuk sintaksis ada 4. Sebenarnya di jenis-jenis kalimat itu ada banyak, tetapi di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kalimat berdasarkan isinya. Yakni ada 4. Yang pertama kalimat deklaratif, yang kedua kalimat interrogatif, yang ketiga kalimat imperatif, yang keempat adalah kalimat eksklamatif. Yang pertama adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif disebut juga kalimat berita. Biasanya berisi berita atau hal yang ingin disampaikan. Contohnya, tadi pagi ada kebakaran di jalanan Bandung. Yang kedua, saya melihat ada mobil masuk Ciliwung tadi pagi. Pada kata contoh tersebut menunjukkan pemberitaan agar diketahui orang-orang bahwa telah terjadi kejadian tersebut. Yang kedua adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang memberikan perintah. Contohnya, anak-anak sekalian, tolong jangan ribut. Bapak akan menjelaskan materi baru, buku tulisnya mohon disiapkan dahulu. Pada kalimat itu, guru memberi perintah kepada siswa agar diam dan mendengarkan penjelasan dari guru dengan menyiapkan buku. Yang ketiga adalah kalimat integratif. Kalimat integratif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan fungsi yang menanyakan suatu hal kepada orang lain. Contohnya, apakah engkau mengetahui kemana dia pergi malam ini? Nah, dalam kalimat itu bermaksud menanyakan kepergian seseorang, dan kalimat integratif itu pasti membutuhkan sebuah jawaban. Yang keempat adalah kalimat eksklamatif. Kalimat eksklamatif adalah jenis kalimat yang dibuat untuk mengungkapkan perasaan kagum. Contohnya, wah, sepeda kamu bagus sekali. Nah, pada kalimat itu ada kata wah yang sebagai tanda bahwa kita menunjukkan kekaguman kepada barang tersebut. Yang selanjutnya adalah implementasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berbahasa di kelas rendah bisa dimulai dari kalimat-kalimat minimum, kalimat inti, kalimat sederhana, dan kalimat tunggal. Contohnya, guru mengajari murid dengan kalimat ini Ibu Budi dan ini Bapak Budi. Nah, itu termasuk kalimat sederhana yang cocok diajarkan untuk anak pada tingkat dasar. Sedangkan di kelas tinggi, kita mulai mengajari murid dengan kalimat luas, kalimat majemuk, transformasi sampai anak dapat merangkai kalimat menjadi sebuah wacana sederhana. Contohnya, seperti guru memberikan kata pada kertas-kertas. Nah, di situ murid dapat disuruh atau mengerjakan kertas-kertas tersebut untuk disusun menjadi satu untuk merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Nah, yang selanjutnya adalah analisis pembelajaran. Dari artikel tersebut dapat kita analisis bahwa di kalimat pertama dan kedua seharusnya tidak usah terdapat kata adalah. Kata sebuah saja sudah cukup, karena kalau ada kata adalah itu juga termasuk pemborosan kata. Nah, selanjutnya kasus korupsi pada paragraf 3 juga termasuk frasa verbal, karena korupsi termasuk kata kerja, dan bekerja pada kalimat paragraf terakhir juga termasuk frasa verbal.
Nah, selanjutnya akan sejarah, itu termasuk frase endosentris atributif sebagai unsur pusat, sedangkan kalimat sebelumnya atributnya. Selanjutnya, meskipun pada paragraf 2 dan sayangnya pada paragraf 1 dan 3 termasuk konjungsi antar kalimat. Konjungsi antara kalimat yang terdapat dalam artikel tersebut adalah, yang, akan, dan, dengan, pada, dari, karena, dan untuk. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat yang menggunakan intonasi rendah terdapat pada paragraf 1, yakni pada kalimat sayangnya ekspektasi tersebut, dan pada paragraf yang ketiga, sayangnya deretan kasus tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.